Sebelumnya kita larutkan dulu ragi instan seperti ini di air 150 ml. Ragi instannya ini enggak semua ya, ini itu hanya setengah sendok makan. Kita larutkan bersama gula 2 sendok ya. Dan air yang kita gunakan itu hangat-hangat kuku, seperti yang saya pakai seperti ini nih. Kita diamkan larutan ragi instan ini selama 1 jam. Lalu setelah 1 jam kita tuangkan ke tepung terigu 1/4 atau 250 gram. Lalu kita kasih 2 sendok makan minyak, dan ini ada SP atau ovalet untuk melembutkan si donatnya. Nah, ini untuk meyakinkan adonannya kelembean atau enggak, kalian bisa masukkan ragi instan yang tadi, yang udah kita buat tadi, kita larutkan, terus kita masukkan ke terigunya dikit demi dikit aja, biar supaya kita bisa mengira-ngira kekentalan atau kelembeannya dari adonan tepungnya ini. Kita ratakan adonannya sampai dia menjadi adonan yang kental, tidak memisah seperti ini. Nah, setelah adonannya seperti ini, kita bisa tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu kita ulek kembali sampai dia kalis. Setelah adonan seperti ini, kita bisa tambahkan ovalet atau TBM untuk memperlembut dari adonan donat ini ya teman-teman. Nah, kita kasih sesendok makan TBM-nya seperti ini. Lalu setelah itu nanti kita ulek kembali supaya TBM dan adonannya itu tercampur merata. Setelah rata seperti ini, kita cek kalau misalkan kelembean, kita bisa tambahkan tepung terigu, tapi jangan banyak-banyak nanti soalnya bisa jadi keras donatnya. Jadi kita tambahin sedikit aja supaya tidak terlalu lengket ataupun terlalu lembek ya teman-teman. Lalu aduk sampai merata lagi. Nah, setelah adonannya sudah kalis, kita tunggu, kita tutup adonannya pakai kain selama 1 jam ya teman-teman. Setelah 1 jam adonannya bakalan mengembang seperti ini. Nah, kita nanti bakal kita ulek lagi nih adonannya sebentar saja untuk menghilangkan angin yang ada di adonannya. Setelah kita rasa adonannya sudah pas, jadi kita bisa bentuk lagi. Kita potong-potong, sebelum dibentuk kita potong-potong dulu menjadi beberapa bagian. Kalau aku biasanya buat ini itu dalam 1/4 tepung yang tadi kita buat itu bisa jadi 20 potong.
adonannya, atau 20 pitch donat ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa ukurkan, kalau misalnya kebesaran bisa kita kurangin dan kita tambahkan yang ke adonan yang lebih kecil lagi. Nah, untuk besar kecilnya ini tergantung selera kalian ya teman-teman. Nah, buat teman-teman kalau misalnya kalian mau jual ini 1-2 ribu atau 1000 sih sebenarnya sudah kena sih kita dapatnya. Kalian bisa hitungkan aja deh bahan yang kalian keluarkan itu, dan kalau misalnya udah untung sih udah bisa sih. Kalau menurut aku 1000 aja udah bisa dapat untung sih ini. Setelah kita potong dan kita haluskan seperti ini, lalu kita tutup, diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, lalu kita bolongin tengahnya seperti biasa ya, donat-donat biasanya yang di tengahnya bolong. Nih, seperti ini caranya. Ini sih opsional ya, bisa kalian bisa gepeng ataupun bulat. Kalau aku buatnya bulat. Kalau misalnya kalian mau buat gepeng juga bisa, nggak harus dibolongin seperti ini. Nah, setelah selesai semua kita bolongin, kita siapkan dulu minyak panasnya. Minyaknya ini nggak usah terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga sih, yang sedang-sedang aja. Nah, seperti ini nih gorengnya. Dari donat yang atau adonan yang sekecil ini nanti agak bisa mengembang lebih besar daripada yang adonan ini. Kita lihat ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan kayak gini, kita cek di bawahnya itu udah kuning keemasan atau belum. Kalau misalnya belum, jangan dibalik, tapi kalau sudah bisa kita balik seperti ini. Nah, buat teman-teman, ini tipsnya ya. Donat goreng itu jangan sering dibolak-balik, karena kalau sering dibolak-balik maka akan meresap minyak. Jadi kita harus diamkan aja. Ya, digerak-gerakin aja sih, cuman jangan terlalu dibolak-balik gitu, nanti bakal ngeresap minyak. Kalau buat donat goreng yang resepnya ini itu dia nggak terlalu makan minyak. Nah, setelah atas bawahnya sudah kuning kemasan, udah bisa kita angkat nih donatnya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Untuk pemberian coklatnya atau coklat glaze-nya atau untuk mempercantiknya, kita bisa tunggu donatnya ini supaya dingin dulu. Supaya apa? Karena coklatnya itu kan kalau misalnya kena benda-benda panas ini bakalan kayak meleleh lagi gitu kan, nggak bisa jadi keras. Jadi usahakan donatnya ini dingin ya teman-teman,
Jangan seperti apa yang aku lakukan ini. Ini itu donatnya masih hangat, jadi dibentuknya itu agak susah. Soalnya coklatnya itu meleleh seperti ini nih. Seharusnya ini kan bentuknya bunga, cuman karena donatnya ini masih agak hangat gitu, jadi nggak jadi gitu. Tuh seperti ini, harusnya ini tuh cantik tuh. Dia terlalu meleleh gitu coklatnya. Nah, untuk menghias ini itu opsional ya teman-teman. Kalian bisa gunakan cherish, atau misalkan kalian gunakan rasa coklat atau rasa apa aja, terserah kalian yang kalian minati ya teman-teman, yang kalian suka. Tapi saran aku sih kalau misalkan dijual sih lebih bagusnya lagi kalau kita pakai warna-warna yang cerah seperti merah, ungu, coklat. Jadi seolah-olah tuh kayak yang di merek-merek yang terkenal di mall-mall gitu loh. Nah, kalian mungkin bisa melakukannya lebih cantik lagi daripada yang aku lakukan seperti ini. Nah, setelah kita kasih coklatnya, jangan lupa dihentakkan agar merata. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, cantik bukan? Tuh, seperti ini. Oke teman-teman, itulah video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton.